kita harus diuji gitu. Masya Allah. Taib. Untuk apa sih Allah nguji kita? Taib. Sampai kapan yang kita diuji, Ustaz? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi Kali ini saya bersama Ustadz Suryadi Abu Masya Zahra. Allah, tabarakallah. Siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Divisi Ruqyah Syariah di Rehab Hati Depaso. Masya Allah. Ya, untuk konten kali ini saya akan menanyakan sesuatu hal, suatu perkara nih yang memang sangat dibutuhkan jawabannya oleh banyak orang. Masya Allah. Pertanyaannya sih sederhana, cuman kalau mau dikaji kayaknya jawabannya mesti buka berlembar-lembar kita misalnya. Masya Allah. Iya. Ya. Bisa. Nah, apa itu pertanyaannya? Cuma satu, Ustaz. Kenapa sih kita harus diuji gitu? Masya Allah. Taib. Untuk apa sih Allah nguji kita? Taib. Ya, silakan disimak. Perhatikan dengan seksama, siapkan alat tempurnya, ya. Kalau perlu dicatat. Jangan sampai kelupaan. Taib. Ya, Fadhal Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara masalah ujian, sebenarnya manusia itu memang tidak terlepas dari berbagai macam ujian. Dan ujian itu juga merupakan sunatullah di dalam kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah. Setiap yang bernyawa maka akan merasakan yang namanya maut, mati. Dan apa kata Allah? Kamu akan aku uji, kata Allah, dengan perkara yang baik-baik maupun perkara yang buruk-buruk. Nah, dalam hal ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa kita akan diuji dengan kesehatan, dengan kesakitan, kebahagiaan, ya kan, maupun kesulitan, kemaksiatan, ketaatan, itu semua ujian. Dan dalam hal ini juga diperkuat dengan firman Allah, wa qata'nahum fil ardi umama. Nah, maka kami pecahkan berbagai macam di dunia, kata Allah, minhumus salihun, ada di antara mereka yang soleh, wa minhum dunazalik, ada juga di antara mereka orang-orang yang salah, wa balawnahum, tapi lagi-lagi apa kata Allah, mereka semua akan kami uji, wa balawnahum bil hasanati wasayyiati, dengan sesuatu yang baik maupun yang buruk, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada ke jalan kebenaran. Nah, mungkin mereka yang saat ini sedang diuji dengan perkara penyakit ataupun permasalahan hidup lainnya, mungkin selama ini telah menyimpang dari jalan kebenaran, dan sehingga Allah turunkan ujian-ujian ini, ya kan, agar apa? Agar mereka kembali kepada ke jalan yang benar. Ihdinas syiratal mustaqim. Kurang lebih begitu. Wah, luar biasa. Stop, tahan dulu teman-teman. Masih ada lagi nih, satu lagi yang mengganjal. Namun sebelum itu, silakan komentar di kolom komentar, tekan tombol merah, subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan gratis. Insya Allah konten-konten bermanfaat akan kami siapkan untuk teman-teman sekalian. Oke, Ustaz. Sekali lagi, Ustaz. Masih konteks yang sama nih. Masya Allah. Sampai kapan nih kita diuji, Ustaz? Masya Allah. Ya. Masa mau diuji terus, Ustaz? Kayaknya nggak kelar-kelar nih ujian. Sampai kapan, Ustaz? Yang pasti ya sampai mati lah, ya kan. Sampai mati, insya Allah. Sampai mati ya? Iya. Sebab memang ujian itu sebenarnya tujuannya yang paling utama adalah kesabaran, Ustaz. Sabar. Ya. Kita diuji ini agar kita bersabar dengan ujian-ujian tersebut. Nah, cuman kebanyakan bagaimana cara kita menyingkapi kesabaran itu. Nah, ketika kita bicara sabar, maka kita tarik dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Ya, misalkan kita ambil yang gampangnya lah. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ketika kita bersabar, bahasa gampangnya, setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua apa? Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, setelah kita pahami konsep sabar, lalu apa? Ya kan? Wasta'inu bisabri wassalah.
Ketika kita bersabar, bukan hanya kita duduk diam, kita pahami ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, maka sholat. Tetap ya. Iya. Bukankah di dalam sholat khususnya misalkan ketika kita mengalami kesulitan rezeki misalkan, ketika kita sholat, kita ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfani wahdini wa'afini warzuqni, bukankah kita meminta, ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami. Ada permintaan rezeki di situ, ada permohonan derajat di situ, ada permohonan kesehatan. Nah, tinggal kita bagaimana ketika kita diuji, tapi kita udah sabar, tapi kok bisa belum bilang juga. Mungkin kualitas sholat kita yang mungkin belum benar ya kan, atau ketika kualitas sholat kita benar, maka tingkatkanlah kuantitasnya. Begitulah kira-kira Ustaz. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi jelas teman-teman ya, ujian itu belum berakhir. Kapan berakhirnya? Sampai mata kita tertutup tanah kuburan. Begitu Ustaz ya? Masalah. Jadi teman-teman harus siap dengan segala kondisi yang ada. Intinya kehidupan kita ini adalah itulah ujiannya. Begitu Ustaz ya? Iya. Ketika memang musibah, dibutuhkan kesabaran di sana. Nah, kesabaran bagaimana? Yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Suryadi Abu Zahra, bagaimana caranya kita bersabar dengan yang benar. Iya. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat ketika musibah menimpa kita. Masya Allah. Seperti. Wallahu a'lam bishawab. Untuk konten kali ini kita sudahi dulu. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa doakan kami juga. Semoga kami istiqomah memberikan hal-hal yang terbaik buat teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pulang. Lanjut aja nih.